Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan storyboard mengenai games Coloid Hunters. Nah, yang pertama ini ada gambar papan games Coloid Hunters. Nah, papan ini nantinya akan digunakan untuk alas dalam permainan ini. Nah, dalam papan tersebut akan terdapat 70 kotak yang terdiri dari 10 kolom dan 7 baris. Untuk ukuran kotak-kotaknya ini 7 x 7 cm. Warna alas yang digunakan warna kuning dan warna kotaknya warna hitam. Nah, pada gambar kedua ada papan yang sudah diisi materi koloid. Nah, materi yang dicantumkan dalam papan tersebut terdiri dari gambar contoh koloid seperti awan, susu, terus keju, terus fase terdispersi dan fase pendispersinya. Ini ya, sol, padat, cair. Terus jenis koloidnya. Terus, nah, tujuan fungsi dari papan ini, jadi untuk memudahkan siswa dalam menghafal materi koloid. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, dalam permainan games Coloid Hunter ini akan dibutuhkan dadu dan tempat dadunya. Dadu ini yang digunakan itu hanya satu, hanya dalam satu dadu itu ada dua warna. Warna yang digunakan sebelahnya merah yang dikasih nomor 1, 2, 3, kan dadu itu ya biasanya nomornya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini dadunya hanya sampai nomor 3, cuma nomor 1 sampai 3 itu warna merah, dan satunya lagi 1 sampai 3 juga warnanya hijau. Nah, tempat dadu yang digunakan itu sejenis gambar yang di samping seperti ini, tempat kecil yang cukup untuk menampung dadunya. Nah, digunakan dadu ini sebagai alat untuk jalannya permainan. Dadu merah itu ketika dalam permainan ya, ketika dadunya menunjukkan warna merah, berarti pemain itu maju 2 langkah. Tapi ketika dadunya menunjukkan warna hijau, berarti pemain itu harus mundur 2 langkah. Yang selanjutnya ada kartu petunjuk. Nah, kartu petunjuk ini ada 4, seperti gambar ya, seperti gambar di samping. Nah, kartu ini akan diberi nomor 1, 2, 3, 4. Ukuran kartu yang digunakan 9 x 5 cm. Nah, kartu pertama itu jadi ditujukan untuk ketika bidak pemain berada di kotak, misalkan dalam gambar contoh koloid. Nah, untuk kartu kedua diperuntukkan untuk pemain ketika si bidaknya berada di salah satu fase pendispersi atau fase terdispersi. Kan tadi di kotak-kotak itu ada contoh koloid, ada fase terdispersi, ada fase pendispersi, ada jenis koloid. Nah, untuk kartu ketiga, jadi ditunjukkan ketika bidak pemain berada di kotak jenis koloid. Jadi kalau misalkan bidak pemain itu menginjak kotak yang menunjukkan jenis koloid, nanti akan diberi kartu ketiga, kartu nomor 3. Nah, untuk kartu keempat ditunjukkan ketika bidak berada di kotak yang menunjukkan contoh koloid. Selanjutnya, nanti ada kertas jawaban siswa. Jadi siswa itu sebelum dimulai permainan akan dibagikan dulu kertas jawaban siswa yang seperti pada gambar seperti ini. Jadi kertas jawaban siswa itu akan ditambah pinggiran seperti ini yang kuning. Nah, kotak-kotak kecil di pinggirnya untuk tanda ketika siswa menuliskan jawaban sesuai kartu petunjuk. Nah, fungsi kotak di pinggir ini untuk menandai ketika pemain tidak bisa menjawab. Jadi ketika siswa, kan tadi tuh siswa main, terus bakal dikasih kartu petunjuk. Nah, setelah dikasih petunjuk, otomatis siswa bakal menuliskan jawabannya di kertas jawaban. Nah, ketika siswa menuliskan di kertas jawaban terus tidak bisa menjawab, nah di pinggirnya itu bisa ditandai minus untuk menandai bahwa siswa itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada dalam permainan. Terus yang keenam ada tabel kunci jawaban, atau jadi tabel kunci jawaban ini
ada materi koloid yang berisi materi-materi koloid yang tadi, contoh koloid, jenis koloid, fase terdispersi, fase pendispersi. Nah, tabel kunci jawaban ini berfungsi untuk mengecek kebenaran jawaban siswa di akhir. Nah, nanti di akhir itu kan setelah beres semuanya mencapai finish, akan dicocokkan jawaban-jawaban siswa ke dalam tabel kunci jawaban ini. Nah, tabel kunci jawaban ini berupa selembar kertas A4 yang berisi tabel materi koloid, jenis koloid, fase terdispersi, fase pendispersi, dan contoh koloid. Terus yang ketujuh, yang alat yang digunakan untuk permainan ini ada stopwatch. Stopwatch ini berguna untuk memberikan waktu ketika pemain menuliskan jawaban sesuai kartu petunjuk. Nah, waktu yang diberikan itu untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit. Nah, stopwatch yang digunakan bisa stopwatch yang ada di handphone. Yang di samping Mas cuma menunjukkan adanya stopwatch gitu dalam permainan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.